Om Swastiastu, saya Ika Dewagra Manik Priyananta dengan NIM 2315051007. Jadi saya akan menjelaskan serta mendemo program mini editor yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini pertama saya memiliki file imageviewer.py. Jadi fungsi dari file ini adalah antarmuka pengguna atau GUI untuk mini image editor yang saya buat berbasis PySimple GUI yang mengintegrasikan fungsi pemrosesan gambar dari processing list. Selanjutnya apa sih fungsi utamanya? Jadi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada file selection, yaitu memilih folder dan gambar. Terus ada image viewer, itu menampilkan gambar input. Yang ketiga adalah image processing tool, itu menyediakan tombol untuk manipulasi gambar. Dan yang terakhir itu output viewer, yaitu menampilkan hasil pemrosesan. Ini saya run dulu program saya. Oke, di sini sudah berhasil saya run. Program saya terun. Coba kita browse ke gambarnya. Nah, saya di sini menggunakan gambar Lena 512 pixel. Nah, oke, sudah tampil di image input satunya. Yang pertama di kiri ini untuk memilih gambar dari browser atau lokal kita. Selanjutnya ada search image input 1 ini untuk menampilkan foto Lena yang kita ambil dari browse. Nah, di tengah-tengah ada tertera image information. Nah, gambar Lena ini memiliki size 512 x 512 pixel dengan color depth 24 bit atau kedalaman warna 24 bit. Selanjutnya ada tools atau fitur-fitur yang saya gunakan. Yang pertama ada image negatif, lanjut ada image rotate yang dimana ada 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini untuk merotate tombol untuk merotate. Selanjutnya ada fitur image brightness, bisa mencerahkan dan meredupkan. Terus ada transform logaritma atau logarithmic dan power law. Terus ada image blending. Image blending ini digunakan juga open image folder 2 untuk mengakses blending ini untuk memblend dua gambar. Selanjutnya saya punya fitur flip. Saya menggunakan 3 flip. Yang pertama ada flip vertikal, flip horizontal, dan flip horizontal dan vertikal. Dan terakhir saya punya image zoom. Di sini ada zoom in dan zoom out. Nah, di sini untuk gambar hasil dari setelah kita menggunakan pemrosesan di tombol ini. Outputnya di kanan. Lanjut ke code saya untuk menangani negatif. Coba kita klik untuk fitur negatif. Oke, sudah berjalan dengan baik. Saya yang pertama itu ada image negatif. Saya akan jelaskan kode saya per baris. Fungsi yang di baris 5 ini yaitu fungsi untuk menerima dua parameter, yaitu image input dan call depth. Selanjutnya di bagian baris 9, yaitu jika dalam warna bukan 24 bit atau RGB, gambar akan dikonversi ke mode RGB untuk memastikan semua pixel memiliki komponen merah atau R, hijau atau G, dan biru atau B. Ini penting karena manipulasi pixel dilakukan dalam ruangan warna RGB. Selanjutnya di baris 12, ini membuat gambar baru dengan mode RGB dan ukuran yang sama dengan gambar input. Size 0 adalah lebar, size 1 adalah tinggi. Nah, selanjutnya di baris 13 ada pixel image output load. Ini mengembalikan objek yang mungkin akses langsung ke pixel gambar output. Selanjutnya ada looping setiap pixel di baris 14 dan 15. Baris 16 berfungsi untuk membaca nilai RGB, yang mana mengembalikan nilai RGB dari pixel pada posisi I, J di gambar input. Nilai R, G, dan B masing-masing adalah intensitas merah, hijau, dan biru 0 hingga 255. Nah, ini merupakan program utama dari image negatif, yaitu dalam pixel
I, J sama dengan 255 kurang R, 255 kurang G, dan 255 kurang B. Dalam gambar digital, setiap komponen warna RGB memiliki rentang nilai 0 hingga 255. Untuk membuat negatif, nilai setiap komponen warna dibalik dengan mengurangkannya dari 255. Contoh, jika piksel memiliki warna R-nya 200, G-nya 100, dan B-nya 50, maka negatifnya adalah 255 dikurangi 200, 255 dikurangi 100, dan 255 dikurangi 50. Hasilnya adalah 55, 155, dan 205. Nah, ini akan menghasilkan efek seperti film negatif, di mana warna terang menjadi gelap dan sebaliknya. Nah, terus nilai baru akan disimpan di piksel I, J pada gambar output. Misalnya di bawahnya ada konversi kedalaman warna, yang dimana satu itu adalah binar atau hitam putih, 8 itu grayscale, dan yang lainnya itu RGB. Selanjutnya saya bahas image rotate. Kembali lagi ke GUI-nya. Saya akan merotate-nya dengan arah 90 derajat searah jarum jam. Oke, berhasil 180 searah jarum jam dan 270 derajat searah jarum jam. Nah, bagaimana jika kebalikannya? Kita coba 90 derajat ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, 180 derajat ke kiri berlawanan arah jarum jam. Oke, dan terakhir 270 derajat ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Oke, sudah berhasil ya ke semua program rotate saya. Nah, bagaimana dengan code-nya? Oke, saya akan jelaskan. Sama seperti yang di atas, baris 30 sampai baris 41 itu biasa sama, yang dimana akan mengambil input dari gambar yang kita input. Terus mana sih program utamanya dari rotate ini? Jadi di sini. Oke, saya akan jelaskan logika rotate. Fungsi ini yaitu memutar gambar dengan sudut tertentu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, logika rotasinya itu mengubah koordinat piksel berdasarkan rumus matematika rotasi. Untuk rotasi 90 derajat atau searah jarum jam, setiap piksel X, Y pada gambar asli akan dipetakan ke posisi baru. Contoh, rotasi 90 derajat searah jarum jam, koordinat I, J pada gambar hasil akan menghasilkan nilai piksel dari koordinat J, H kurang I kurang 1 pada gambar asli. Itu pun sama dengan gambar rotate 180 derajat dan 270 derajat. Untuk 180 derajat searah jarum jam, piksel I, J diambil dari H kurang I kurang 1, width kurang J kurang 1. Nah, untuk searah jarum jam 270 derajat, juga piksel I, J diambil dari H kurang J dikurangi 1, di koma 1. Nah, bagaimana untuk berlawanan arah jarum jam? Terus untuk 90 derajat setara dengan clockwise 270 derajat, sehingga H kurang J kurang 1, I. Nah, counter clockwise 180 derajat atau berlawanan arah jarum jam 180 derajat sama dengan clockwise 180 derajat. Dan untuk berlawanan arah jarum jam 270 derajat setara dengan clockwise 90 derajat. Itu sama saja ya. Nah, terus ini sama untuk menyimpan piksel dan ini untuk kedalaman warnanya. Nah, kita beralih ke image brightness plus. Kita kembali ke GUI. Saya akan mencerahkan gambar dengan menginputkan 2 di value-nya. Belum terlihat, mungkin saya input 20 saja. Ini sudah terlihat perbedaan kecerahannya. Mungkin supaya lebih jelas saya inputkan 80 saja. Oke, terlihat ya gambarnya lebih cerah. Bagaimana jika saya redupkan ke 90 derajat, 90 di value-nya. Oke, sudah gelap ya fotonya. Mana sih program yang menangani brightness plus dan brightness minus ini? Jadi ya program yang menangani brightness plus dan brightness minus ini ada di sini untuk program penting di brightness plus, yang dimana piksel I, J dalam kurung R tambah konstanta dan G tambah konstanta dan B tambah konstanta.
Begitu pula untuk brightness minus, program utamanya ada di sini, di mana pixel I, J sama dengan dalam kurung R dikurangi konstanta, G dikurangi konstanta, dan B dikurangi konstanta. Nah, kedua fungsi ini mengubah tingkat kecerahan gambar dengan menambahkan atau mengurangi nilai setiap pikselnya. Parameter konstanta adalah nilai yang ditambahkan atau dikurangi dari setiap komponen warna. Image brightness plus menambahkan nilai ke setiap channel RGB membuat gambar lebih cerah, sedangkan image brightness minus mengurangi nilai dari setiap channel RGB membuat gambar lebih gelap. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan image glow transform atau logarithmic. Kembali ke GUI-nya. Jadi sebentar saya akan kembalikan dulu. Kita akan menekan logaritma. Nah, ini sudah terlihat. Sebentar, ada kesalahan di sini. Menekan logaritma. Saya akan menjelaskan fitur transform atau logaritma. Fungsi ini itu menerapkan transformasi logaritmik pada nilai RGB untuk meningkatkan detail di area gelap. Saya tekan. Oke. Nah, selanjutnya saya punya fitur logaritma. Nah, ini fungsi ini menerapkan transformasi logaritmik pada nilai RGB untuk meningkatkan detail di area gelap. Nah, penjelasan kodenya itu ada di file sini. Dan ini bagian penting dari kode saya. Yang dimana transformasi logaritmik menggunakan rumus C dikali log dalam kurung 1 tambah X, di mana X adalah nilai RGB dari C. C ini adalah konstanta. Konstanta di sini yang saya pakai yaitu 40. R tambah 1 mencegah log 0 yang tidak terdefinisi. Fungsi logaritmik menempatkan rentang nilai tinggi dan memperluas rentang nilai rendah, sehingga detail area gelap lebih terlihat. Contohnya, jika R sama dengan 100, maka 60 dikali log 101 kira-kira sama dengan 60 dikali 4615, kira-kira sama dengan 277, tetapi karena integer nilainya dipotong. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan image power law. Kembali lagi ke GUI saya. Image power law ini menerapkan transformasi pangkat gamma correction pada nilai RGB. Supaya saya menginputkan 2. Nah, sudah terlihat ya kecerahannya. 3. Oke. Program yang menangani image power law ini ada di sini. Yang dimana di sini ada red, konstanta, matte, power law, matte gamma. Transformasi pangkat menggunakan rumus C atau konstanta dikali X pangkat Y, di mana Y adalah nilai gamma. Di sini tertera matte gamma. Nah, tetapi ini mungkin bukan, tetapi contohnya yang bisa saya berikan, jika R sama dengan 100, konstanta sama dengan 1 dan Y atau gamma 1.1, maka red sama dengan 1 dikali 100 pangkat 1.1 sama dengan kira-kira sama dengan 158. Transformasi ini menyesuaikan kontras dengan Y lebih dari 1 meningkatkan kecerahan dan Y kurang dari 1 untuk mengurangi kecerahannya. Di sini sama untuk menyimpan kedalaman warna, yang satu untuk binar atau putih hitam, 8 untuk grayscale, dan yang lainnya berbentuk RGB. Nah, di fitur selanjutnya saya memiliki blend. Blend di sini menggabungkan dua gambar menggunakan alpha blending. Kembali ke GUI, saya akan menambahkan gambar input dari Open Image Folder 2. Sini saya tambahkan gambar kameramen dengan ukuran
256 pixel. Jadi ketika saya menekan alpha blend-nya 50%, nah foto kameramen akan terbalik dan menimpa foto input 1 gambar Lena. Penjelasan code-nya yaitu di sini, mana input 1 itu input gambar Lena dan input 2 gambar kameramen. Di sini menempatkan gambar kedua di tengah bawah gambar pertama. X batas sama dengan image input size 0 weight dan Y batas sama dengan input 1 size 1 height. Nah, di sini akan menangani fitur blend. Itu menggabungkan 2 pixel menggunakan rumus alpha dikali pixel 1 ditambah dalam kurung 1 dikurangi alpha dikali pixel 2. Alpha 0 hingga 1 menentukan bobot gambar pertama versus gambar kedua. Nah, saya tekankan lagi variabel X batas dan Y batas menentukan posisi penempatan gambar kedua pada gambar pertama. Parameter alpha menentukan rasio pencampuran 0 sampai 1. Jika alpha 0, gambar hasil adalah gambar kedua. Jika alpha 1, gambar hasil adalah gambar pertama. Nah, selanjutnya saya kembali ke GUI. Maaf, selanjutnya yaitu flip horizontal. Nah, penjelasan rumus flip horizontal ada di sini. Oke. RGB sama dengan image input get pixel dalam kurung I dalam kurung image output size 1 kurang 1 kurang J, yang dimana perhitungan flip horizontalnya yaitu pixel pada posisi I, J akan mengambil nilai dari pixel pada posisi I, height kurang 1 kurang J. Ini akan membalik gambar secara vertikal, membalik sumbu Y-nya. Contoh, dalam gambar 100 kali 100, pixel 50,20 akan mengambil nilai dari pixel 50,79. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, saya lanjut ke flip vertikal. Saya coba flip. Nah, rumus untuk flip vertikal ada di sini, yang dimana pixel pada posisi I, J akan mengambil nilai dari pixel pada posisi weight 1 kurang I, J. Ini membalik gambar secara horizontal atau membalik sumbu X. Contoh dalam gambar yaitu gambar 100 kali 100, pixel 20,50 akan mengambil nilai dari pixel 79,50. Nah, yang selanjutnya yaitu flip horizontal dan vertikal. Bisa ada di sini. Jadi perhitungan flip horizontal, vertikal horizontal, pixel pada posisi I, J akan mengambil nilai dari pixel pada posisi weight 1 kurangi I, height kurangi 1 kurangi J. Ini membalik gambar pada kedua sumbu setara dengan rotasi 180 derajat. Contohnya itu pada gambar 100 kali 100, pixel 20,30 akan mengambil nilai dari pixel 79,69. Nah, jika saya flip horizontal dan vertikalnya jadi begini. Nah, selanjutnya yaitu saya jelaskan zoom in dan zoom out. Saya gunakan dulu perbesaran zoom in. Saya memperbesar gambarnya sebanyak 2 kali. Nah, yang menangani zoom in yaitu dengan logika ini. Yang mana penjelasannya yaitu baris image input size 0 dikali konstanta dan kolom sama dengan image input size 0 kali konstanta dikurangi menghitung dimensi baru diperbesar dengan faktor konstan. RGB image input get pixel I bagi konstan
J dibagi konstan. Nah, perhitungan sum in ini untuk setiap piksel I, J pada gambar hasil nilai diambil dari koordinat I dibagi konstan, J bagi konstan pada gambar asli. Jika konstan 2, piksel pada posisi 100,100 pada gambar hasil akan mengambil nilai dari piksel 50,50 pada gambar asli. Nah, piksel 101,101 akan mengambil nilai dari 50,5, 50,5 atau interpolasi. Ini memperbesar gambar dengan faktor pembesaran konstan. Selanjutnya yaitu yang terakhir zoom out dengan logika programnya seperti ini. Yang dimana penjelasannya itu baris sama dengan image input size 0 bagi konstan dan kolom sama dengan image input size 0 dibagi konstan dikurangi, dan dimana menghitung dimensi baru yang diperkecil dengan faktor konstan. Yang tadi diperbesar sekarang diperkecil. Untuk setiap piksel I, J pada gambar hasil, nilai diambil dari koordinat I konstan, J konstan pada gambar asli. Jika konstan 2, piksel pada posisi 50,50 pada gambar hasil akan mengambil nilai dari piksel 100,100 pada gambar asli. Ini mengambil sampel piksel dengan jarak tertentu sehingga gambar menjadi lebih kecil. Teknik ini disebut downsampling atau subsampling. Nah, begitu penjelasan program dari saya. Jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan saya dalam menjelaskan, saya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih Om. Santi, Santi, Santi Om.